Pertama-tama saya ingin mengulang kembali apa yang sudah kita tafakuri selama 2 minggu yang lalu. Yang pertama, apa yang aku cari? Yang kedua, bagaimana cara memperolehnya? Yang ketiga, apa bekal yang diperlukan? Yang keempat, bagaimana cara mendapatkan bekal? Saya kira 4 pertanyaan ini merupakan pertanyaan dasar dari tafakuran kita. Yang pertama, apa yang aku cari? Saya sengaja mengatakan aku, bukan kita cari. Karena kalau aku, itu fokusnya pada diri sendiri. Sebelum kita membenahi keluar, alangkah lebih baiknya kalau kita benahi diri sendiri. Sebelum kita mengerti apa tujuan manusia, sebaiknya kita mengenal dulu tujuan aku atau yang ingin aku peroleh itu apa. Apa yang aku cari? Jawaban ringkasnya DBAS. Dunia bahagia, akhirat surga. Ini kan yang sering kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian bagaimana cara memperolehnya? Menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Iya. Jadi cara memperolehnya adalah dengan mengikuti suatu pedoman hidup. Artinya dengan mengikuti apa-apa yang ditentukan di dalam Al-Quran dan hadis. Atau dalam bahasa lain, dengan mentaati segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, kalau 2 hal ini sudah diketahui, ini sudah bagus. Karena apa bagus? Karena kita sudah tahu apa yang akan kita capai dan bagaimana cara mencapainya. Tinggal masalahnya, tinggal pelaksanaannya. Tapi kalau yang 2 ini aja nggak tahu, pasti dia nggak ngerti terlahir di dunia ini mau apa. Kemudian apa bekal yang diperlukan? Karena untuk mentaati apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis ternyata tidak mudah. Faktanya sulit dilakukan. Sulit itu karena tidak punya bekal. Tapi kalau kita punya bekal, insya Allah yang sulit itu menjadi mudah. Bekal apa yang diperlukan? Keyakinan-keyakinan ilahiyah. Ya, betul. Bekal yang diperlukan itu adalah keyakinan-keyakinan ilahiyah. Keyakinan ilahiyah itu adalah keyakinan yang selaras dengan maksud Al-Quran. Jadi bukan asal keyakinan, tetapi keyakinan yang dapat dibuktikan tidak melanggar ayat-ayat Al-Quran. Kemudian bagaimana cara mendapatkan bekal? Caranya ada 3. 1 dengan pengalaman langsung, 2 dengan tafakuran, 3 dengan wawasan yang luas. Ya, jadi ada 3 dengan pengalaman langsung, dengan tafakur, dan dengan penambahan wawasan. Majelis kita ini adalah yang kedua, majelis tafakuran. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, mudah-mudahan menjadi jelas. Singkatnya, yang aku cari itu adalah DBAS. Cara memperolehnya adalah dengan jalan taat pada perintah Allah dan Rasulnya, atau mentaati pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian bekal yang diperlukan adalah keyakinan-keyakinan ilahiyah.
Cara mendapatkan keyakinan-keyakinan ilahiyah itu salah satunya adalah tafakur. Nah, majelis ini adalah majelis tafakuran. Contoh menambah wawasan, Pak. Kenapa? Contoh menambah wawasan. Kita tahu keyakinan itu kan ada 3 tingkat. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Bagaimana contoh misalnya dengan penambahan wawasan? Saya cerita pengalaman pribadi. Dulu tafakuran kita itu tidak menggunakan alat bantu seperti ini atau alat bantu kertas, papan tulis. Kemudian waktu itu ada salah satu kawan mengusulkan sebaiknya pakai papan tulis. Kita cobalah tafakuran dengan menggunakan papan tulis. Ternyata memang lebih enak. Teman-teman mengatakan, iya lebih enak ada papan tulisnya. Supaya kata-kata penting tercatat di sana dan nanti setengah jam kemudian kita bisa melirik ke sana dan seterusnya. Saya juga merasakan demikian. Iya betul ya, dengan itu kerasa ada enaknya. Nah, mulailah kita menggunakan papan tulis. Tafakuran kita itu tempatnya nggak tetap. Gua Hiro-nya itu pindah-pindah. Tergantung pada audiens yang minta. Dia nggak pernah di satu tempat. Waktu itu kita belum disyaratkan harus ada papan tulis. Jadi kalau ke tempat yang nggak ada papan tulisnya, ya nggak pakai papan tulis, gitu ya. Sampai suatu ketika, ini penambahan wawasan. Ada kursus mengenai presentasi. Nah, di dalam kursus presentasi ini disampaikan oleh penyaji. Ternyata penyerapan manusia itu ada yang ditentukan oleh mata dan oleh telinga dan oleh kulit. Ternyata pemahaman dapat diserap mata 81%. Sementara telinga itu hanya 10%. Kulit sisanya itu katanya 9%. Jadi kalau tafakuran ini hanya menggunakan telinga, maka potensi terserapnya itu hanya 10%. Justru masuknya pemahaman itu 81% itu lewat mata. Nambah wawasan ini saya jadi yakin, naik keyakinannya jadi hakul yakin bahwa kalau kita tafakuran tanpa menggunakan alat bantu yang bisa dinikmati mata, maka terserapnya hanya lewat telinga, itu hanya 10%. Karena itu sejak itu kita wajibkan setiap tafakuran harus ada papan tulis. Hakul yakin tanpa bantuan alat bantu yang bisa dinikmati mata, maka terserapnya hanya 10%. Mencatat, itu juga sebetulnya untuk konsumsi siapa? Untuk konsumsi mata itu. Jadi mencatat juga penting, karena tadi 80% pemahaman diperoleh lewat mata. Itu contohnya. Dengan tambahan wawasan, keyakinan yang ada menjadi bertambah kuat. Tetapi biasanya penambahan wawasan itu tidak bisa memunculkan keyakinan baru. Artinya, kalau kita sudah punya keyakinan ilmu yakin, nambah wawasan bisa jadi ainul yakin, bisa jadi hakul yakin. Tapi biasanya jarang sekali dengan membaca langsung tumbuh keyakinan. Biasanya dengan membaca jadi tahu, belum berubah menjadi yakin. Saya ingin lanjutkan dengan sesuatu yang baru, melengkapi yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai konsepsi Allah.
konsepsi Allah ini sangat penting, sederhana, tapi mengandung pengertian yang dalam. Allah menciptakan manusia. Allah juga menciptakan akhirat. Di akhirat itu hanya ada 2 tempat. Kalau enggak surga, ya satu lagi neraka. Allah menciptakan manusia, nantinya semuanya akan berjalan ke akhirat. Tidak ada manusia satupun yang tidak akan sampai ke akhirat. Di sini timbul persoalan. Di akhirat itu, di mana mau tidak mau kita nanti akan ke sana, tempatnya 2, ada surga, ada neraka. Tentunya manusia yang waras kalau ditanya nanti di akhiratnya maunya di mana? Jawabannya surga. Lalu bagaimana sekarang caranya untuk menentukan seseorang apakah dia di surga atau dia di neraka? Caranya ini harus dikasih tahu. Supaya apa? Supaya manusia ini bisa menentukan sikap. Menentukan sikap maksudnya begini. Saya ingin nanti di akhirat di surga. Bagaimana caranya? Nah, Allah membuat aturan. Barang siapa yang taat pada aturan main ini, dia akan selamat. Artinya ditempatkan nanti di surga. Barang siapa yang melanggar aturan main ini, dia konsekuensinya akan ditempatkan di neraka. Sekarang pun bisa kita lihat, kalau kita sekarang di lalu lintas, yang taat pada aturan lalu lintas, dia akan selamat. Dia nggak akan pernah kena tilang. Tapi yang melanggar aturan main lalu lintas, pasti dia nggak selamat. Dari mana kita tahu aturan main itu? Dari Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran dan hadis itu sudah ada aturan main yang harusnya diikuti oleh manusia yang ada di dunia. Berani hidup di dunia, harus berani mengikuti aturan main itu. Seperti lalu lintas, kalau udah berani bawa mobil, harus berani mengikuti aturan lalu lintas. Kita masuk ke kantor juga gitu. Berani kerja di satu kantor, konsekuensinya kita harus berani mengikuti aturan di situ. Kalau enggak, ya kita enggak selamat. Kita sudah dihidupkan di dunia, makanya tidak ada pilihan bagi kita. Kalau kita mau nanti di akhirat, di tempat tujuan akhir kelak, akan masuk surga, taat pada aturan main. Apa itu aturan mainnya? Apakah sholat? Apakah zakat? Ya, itu hanya salah satu dari mungkin ratusan atau ribuan aturan main. Aturan main itu bisa dipilah-pilah. Bagaimana aturan main kita dengan Allah? Di situ aturan mainnya sholat, berserah diri, taubat, puasa. Bagaimana kita dengan Rasulullah? Bagaimana kita dengan orang tua kita? Bagaimana kita dengan anak kita? Bagaimana kita dengan tetangga? Bagaimana kita dengan binatang? Bagaimana dengan memakai jalan? Itu semua diatur di dalam aturan main itu. Nah, di dalam buku Renungan Kalbu bisa dilihat aturan mainnya itu apa aja. Sholat itu hanya salah satu dari aturan main yang terdapat di dalam bab
aturan main manusia dengan Allah. Jadi kalau orang sholatnya sudah 5 waktu, apakah dia pasti masuk surga? Belum tentu, karena aturan mainnya bukan hanya satu. Sama seperti aturan lalu lintas, aturan mainnya adalah punya SIM. Apakah kalau kita punya SIM nggak akan ditilang sama polisi? Belum tentu. Kalau melanggar yang lain ditilang juga. Sama. Sholat itu bukan segala-galanya. Walaupun sholat, tapi kalau ternyata bergunjing, ya dihukum juga. Kalau kita mau tahu sekarang, seandainya malam ini kita meninggal, seandainya, lalu kita menghisap diri kita, kira-kira masuk surga atau masuk neraka? Lihat aja aturan mainnya. Kalau dari 100, ternyata yang sudahnya baru 10%. Ya jangan mengharapkan surga dong. Tapi kalau ternyata dicoret-coret udah 60%, mudah-mudahan bisa lah tingkat 1 aja sih gitu. Jadi kita bisa menghisap diri kita sebelum kita mati, sebagaimana yang dianjurkan oleh Umar. Hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap. Bagi seorang suami, misalnya, lihat itu bagaimana aturan suami dengan istri. Nah lihat, ke istrinya udah benar belum semuanya? Istri juga gitu, lihat ke suaminya. Nah kepada suami udah betul seperti itu aturannya, udah dijalankan. Di sini kita mengenal istilah baru, aturan main. Ini singkat tapi padat. Segala sesuatu yang sudah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran dan Hadis yang harus kita taati, itulah kita sebut aturan main. Jadi dalam bahasa tafakuran kita, manusia yang paling takwa adalah manusia yang paling hebat mentaati aturan main. Ternyata untuk mendapatkan surga secara teori mudah. Kalau dilihat dari huruf cuma 2, T sama A. Taat. Nah, prakteknya memang susah. Itulah gunanya nanti kita mendapatkan keyakinan-keyakinan ilahiyah. Keyakinan-keyakinan ilahiyah itulah yang akan memudahkan kita untuk mempraktekkan teori ini. Dari sini juga kita dapat gambaran. Ternyata manusia itu nanti dihisap bukan karena ilmunya, bukan karena kekayaannya, bukan karena pangkatnya, tetapi karena amal perbuatannya, apakah dia taat pada aturan main atau melanggar aturan main. Karena itu, yang penting dalam hidup ini adalah taat. Segala ilmu yang kita pelajari mestinya dikatakan bermanfaat kalau ilmu itu bisa membawa kita ke arah taat. Nah, dalam bahasa tafakuran kita sebutnya UUT. Ujung-ujungnya taat. Kalau UUD udah sering dengar ya. Kalau kita bukan UUD, tapi UUT. Ujung-ujungnya taat. Dengan berbekal ujung-ujungnya taat, kita akan mudah memilah dan memilih. Misalkan, ada 2 pendapat. Yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B. Selama ini, banyak sekali akhirnya orang lari. Lari itu kenapa? Bingung, di sana bilangnya A, di sini bilangnya B. Akhirnya A dan B nggak dikerjain. Tapi dengan UUT kita mudah. Di sini bilangnya A, di sini bilangnya B.
Yang mana nih yang kita ambil? Nah, jawabannya yang UUT, yang ujung-ujungnya taat. Misalnya begini, ada yang mengatakan surga itu semata-mata ditentukan oleh keputusan Allah. Manusia tidak pernah bisa menentukan dirinya masuk neraka atau masuk surga, tetapi semata-mata itu adalah hak prerogatif Allah. Pendapat yang lain mengatakan barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul-Nya akan dimasukkan ke dalam surga, dan barang siapa yang membangkang pada Allah dan Rasul-Nya akan dimasukkan dalam neraka. Bukan Allah yang memutuskan manusia itu masuk surga atau neraka, tetapi dirinya sendiri. Allah hanya memfasilitasi sesuai dengan apa yang dia peroleh. Dua-duanya mengatakan ini sumbernya dari Al-Quran. Ini contoh ya. Nah, yang mana yang mau dipilih? Kalau pendapat yang pertama, UUT enggak? Enggak. Karena yang pertama, ya udahlah, nanti aja ibadah kalau udah tua, kalau udah pensiun. Dari muda ngotot ibadah juga. Soal surga mah nanti Allah yang menentukan. Tetapi kalau yang B lain. Allah memutuskan ke surga dan neraka, iya, tapi ada dasarnya. Dasarnya itu sesuai dengan firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat 13-14 itu. Barang siapa yang taat padaku dan Rasulku akan aku masukkan ke dalam surga. Nah, di sini kita rasakan, oh iya, kalau gitu ada 2 pendapat atau 3 pendapat atau 4 pendapat pakai UUT. Dengan UUT kita juga nggak akan bingung kalau kita membaca kitab tafsir yang berbeda-beda. Tafsir namanya juga tafsir. Itu ayat Al-Qur'annya sama, tapi dikupasnya ternyata berbeda. Baca Ibnu Katsir, baca tafsir Jalalain, yang sekarang baca tafsir Quraisy Shihab. Itu beda. Kita tidak boleh mengatakan yang di Ibnu Katsir itu salah atau yang di Quraisy Shihab salah. Mereka orang-orang yang sudah kompeten untuk membuat tafsir. Kita ini enak sebetulnya, pilihannya sudah banyak. Mana yang kita suka? Suka tadi ukurannya UUT. Mana tafsiran yang membuat kita mudah untuk taat? Itu yang kita ambil. Jadi rugi kalau kita fanatik pada satu tafsir. Itu rugi. Manusia itu terbatas. Yang namanya Ibnu Katsir itu terbatas. Ketidakadaannya mungkin ada di Quraisy Shihab. Demikian juga Quraisy Shihab terbatas. Ketidakadaannya di sana ada di tempat lain. Seperti kita masuk ke restoran, itu yang paling pinter itu restoran Padang. Dia nggak mau ambil risiko, disajikannya semuanya, silahkan aja ambil yang dia suka. Coba lihat, nggak ada orang yang masuk restoran Padang terus keluar lagi nggak jadi makan. Nggak ada. Karena milih sendiri. Nah, yang ini suka ambil. Ya orang Sunda masuk ke sana nggak suka rendang, jangan diambil. Dia paling ngambil ayam goreng diambil. Jangan bilang pas di luar, apaan itu rendang? Daging dipakein cabe. Itu ada yang doyan, yang lain. Yang penting kalau masuk restoran, ujung-ujungnya kenyang. Mau makan rendang kek, mau makan sambal, ya, mau makan ikan asin, mau makan lalap, yang penting ujung-ujungnya kenyang. Kalau ini surga, yang penting ujung-ujungnya taat. Kita ini seringkali berdebat mengenai agama, mempertahankan pendapat begini, yang satu begini. Akhirnya gara-gara ini jadi berantem. Tapi yang aneh, coba lihat, aneh nih. Kita sering minum susu,
Tapi kita nggak pernah mempermasalahkan air susu yang kita minum ini berasal dari sapi yang kulitnya putih, hitam, atau coklat. Nggak ada yang pernah ribut. Kenapa? Karena walaupun warna kulitnya beda-beda, air susunya sama. Walaupun pendapat para ahli tafsir ulama beda-beda, maksudnya sama, itu UUT. Jadi jangan kita menyalahkan, tapi ambil aja yang sesuai dengan selera kita, yang bisa membuat taat. Jadi dari sini saya ingin menambahkan wawasan, ya mudah-mudahan bisa menjadi suatu keyakinan. Dua hal, yang satu mengenai adanya aturan main yang harus kita taati di dunia. Justru bedanya antara kita dengan binatang, manusia itu harus mengikuti aturan main. Kalau binatang nggak perlu. Jadi kalau kita ngebangkang melulu, nggak taat pada aturan main, dibilang binatang, jangan tersinggung. Ya memang, yang tidak ada aturan mainnya hanya binatang. Namanya manusia, itu pasti mau nggak mau tersangkut dengan aturan main yang harus diikuti. Coba bayangkan, kalau misalnya manusia nggak punya aturan main, dunia ini kacau. Jadi manusia itu memang perlu aturan main. Nah, aturan main mana yang kita pakai? Aturan main yang diciptakan Allah dan Rasulnya. Itu aturan main yang paling baik, yang paling betul. Kemudian juga ada UUT yang sangat baik kita gunakan ketika kita berhadapan dengan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Dulu barangkali nggak ngerti, kok ustadz-ustadz selalu bilang perbedaan pendapat adalah rahmat. Buktinya perbedaan pendapat justru bikin kita ribut. Kenapa? Karena nggak punya UUT. Tapi kalau orang punya UUT, 100% setuju apa yang dikatakan Rasul, bahwa perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Kenapa rahmat? Ya kita bisa milih yang mana kita sukanya. Ini coba kalau nggak ada perbedaan pendapat. Saya sering mendengar orang berdiskusi, padahal dimulai dengan kita diskusi ya. Nanti kalau terjadi perbedaan pendapat, itu adalah rahmat. Ya, diskusi, ujung-ujungnya berantem. Ngotot dengan pendapatnya. Ini kan aneh, katanya rahmat. Tapi kok jadi begini? Nah ternyata UUT ini yang tidak ada. Jadi UUT ini sangat penting. Kalau kita bisa tancapkan dalam kalbu kita UUT, insya Allah kita mau kemana-mana belajar nggak akan bingung. Banyak ya sekarang orang yang berpendapat, udahlah belajar di satu tempat aja, jangan pindah-pindah, nanti bingung. Kalau menurut saya salah itu. Belajar harusnya di banyak tempat, sehingga kita banyak hidangan. Tetapi harus punya UUT. Sebagaimana yang saya sampaikan, ada dua hal yang membuat manusia sering irasional, sering tidak masuk akal, yaitu ketika menyentuh masalah politik dan agama. Di dalam teori psikologi, manusia itu punya ego. Egonya itu defensif. Jadi artinya cenderung akan bertahan ketika egonya itu diserang. Agama dan politik ini yang paling dominan. Begitu agamanya diserang, pasti dia akan keluarkan jurus pertahanannya itu. Padahal seharusnya tidak boleh seperti itu. Yang benar ya kita ambil benar. Kalau dia UUT, kenapa mesti kita bantah? Kita ingin belajar dari pengalaman iblis. Boleh nggak belajar dari pengalaman iblis? Kalau itu UUT, belajar dari mana juga boleh.
Nabi juga mengatakan, belajarlah sampai ke negeri Cina. Negeri Cina itu orang kafir semua itu. Kalau UUT, boleh-boleh aja. Saya ceritakan kembali masalah iblis ini untuk kita kaji, untuk kita renungkan. Yang pertama, jangan-jangan kita ini pendukung iblis. Jangan-jangan. Ini pada kaget, tapi nanti dibuktikan ternyata ada barangkali pendukung iblis ya. Yang kedua tentunya kita jangan terperosok seperti iblis. Kita tahu ceritanya. Waktu itu iblis dipanggil oleh Allah, disuruh sujud kepada Adam. Lalu iblis membantah perintah Allah. Iblis membangkang pada apa yang diperintahkan Allah. Dia tidak mau sujud pada Adam. Alasannya, tentunya setiap pembangkangan pasti ada alasan. Nggak ada pembangkangan tanpa alasan. Setiap pembangkangan pasti ada alasan. Iblis juga punya alasan. Iblis bilang begini, ya Allah, bagaimana mungkin saya yang harus sujud sama Adam? Saya engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Aku engkau ciptakan lebih mulia daripada Adam. Mestinya kan Adam yang sujud sama aku. Betul nggak alasan iblis? Tuh, ada kan pendukung iblis di sini. Membetulkan kan mendukung iblis berarti. Rupanya iblis berpendapat kalau satu alasan aja mungkin nggak mantep. Cari alasan yang kedua. Apa kata iblis? Ya Allah, aku ini di surgamu sudah ribuan tahun. Aku ini udah sangat senior. Tahu-tahu engkau ciptakan makhluk baru. Ini kan masih sangat junior. Masa yang senior sujud ke yang junior? Mestinya kan terbalik. Salah atau benar? Siapa yang mengatakan salah? Coba kenapa salah? Kalau salah berarti kan yang senior harus sujud dong pada yang junior. Iya dong, kan ini alasannya masa yang senior harus sujud pada yang junior. Rupanya iblis punya alasan lain. Dia punya banyak argumentasi membenarkan apa yang dia lakukan. Saya katakan tadi, setiap pembangkangan pasti ada alasan. Nah, ini alasan iblis lagi katanya. Ya Allah, selama tinggal di surga ini, aku selalu loyal kepada Engkau. Aku selalu taat pada apa yang Kau perintahkan. Aku tidak pernah melanggar apa yang Kau larang. Makhluk ini baru Engkau ciptakan, belum terbukti loyalnya kepada Engkau. Masa aku yang harus sujud sama dia? Bener nggak alasannya? Nah, banyak kan pendukung iblis? Ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Apapun alasan yang diberikan, selogis apapun argumentasi yang disampaikan, kalau ujung-ujungnya membangkang, salah. Dari iblis kita dapat pelajaran UUM. Ujung-ujungnya membangkang, salah. Alasannya betul, ya. Tapi dilihat ujung-ujungnya ternyata membangkang, salah. Kenapa? Allah itu maha suci, maha pandai. Tidak mungkin Allah itu salah. Kalau Allah memerintahkan iblis sujud pada Adam, pasti betul. Hanya iblis ini tidak nyampe nalarnya untuk mengerti apa maksud Allah. Tapi kalau kita tafakuri, Allah maha suci, Allah maha pandai, nggak mungkin salah. Karena itu apa yang diperintahkan Allah, ikuti, jangan dibantah.
sami'na wa a'tona. Apa semua kalau itu? Betul itu. Karena Allah nggak mungkin salah. Ikuti. Inilah pelajaran yang diberikan oleh iblis. Ujung-ujungnya membangkang salah. Waktu saya dinas ke Bali, seharian tuh dari pagi, sore, jalan-jalan muterin Pulau Bali gitu. Ya tentunya dengan begitu kan capek, ya. Pas waktunya maghrib, saya sholat, teman saya nggak sholat. Dia bilang, Pak, Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang ya Pak. Iya benar. Kan seharian ini kita muter-muter ya Pak. Iya. Kan capek ya Pak ya. Iya. Saya kira sekali aja nggak sholat nggak apa-apa Pak. Kan Allah juga tahu Pak. Kita sholat itu bukan karena keimanan kita melayang, tapi karena capek. Allah juga maklum Pak. Kan dia maha pengasih, maha penyayang. Itu ujung-ujungnya kalau membangkang salah. Biasanya di tempat ibu-ibu nih, kalau di tempat bapak-bapak ya nggak beda ya. Biasanya kan mulainya gini. Memang sih kalau gosip bergunjing nggak boleh ya, itu nggak baik. Tapi gimana ya? Ini kan fakta. Nah faktanya sejam. Ini yang sering terjadi seperti itu. Harus tahu jadinya. Kalau ujung-ujungnya membangkang, itu salah. Keyakinan ini sangat bermanfaat untuk mengerem agar ego negatif kita itu tidak muncul. Ibu-ibu, pengalaman saya kira dengan suaminya masing-masing ya. Pernah nggak suaminya dikasih tahu sesuatu, terus dia bantah, cari-cari alasan? Ada yang bilang sering, ada yang bilang pasti. Nah inilah karena suami ibu itu tidak ngerti UUM. Ujung-ujung membangkang salah. Tentunya dalam tafakuran itu kita juga harus ada hal-hal yang harus kita sepakati sama-sama. Yang pertama, Al-Quran adalah satu-satunya kebenaran. Yang kedua, suri tauladan hanyalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini nggak laku kata Ustadz di sana begini, apalagi kalau kata mantan Ustadz. Tapi di Al-Quran begini, di hadis begini, itu yang kita pakai. Banyak orang yang tidak bisa keluar dari lingkungan. Habis gimana Pak? Di lingkungan saya tuh begini. Loh, ya kita kan harus tegas. Lingkungan belum tentu benar. Al-Quran udah pasti benar. Loh kenapa kita ngikut yang belum benar? Nabi mengatakan, kalau kalian ingin selamat dunia dan akhirat, peganglah dua hal. Yang pertama adalah kitab Al-Quran, yang kedua adalah sunnahku. Kebenaran itu begitu banyak. Ada kebenaran versi lingkungan, budaya, orang tua, keluarga, guru, ustadz, pakar politik barangkali, filosof. Jadi kebenaran itu begitu banyak. Padahal kita membutuhkan kebenaran itu. Untuk apa kita butuh kebenaran? Harus tahu dulu dong. Kita butuh kebenaran. Makanya kita cari-cari kebenaran. Untuk apa? Untuk menumbuhkan keyakinan. Atau untuk mencapai ya dunia bahagia akhirat surga itu perlu kebenaran. Jadi kebenaran itu kan penting sekali ya. Sebaiknya kita punya satu versi kebenaran atau banyak versi kebenaran. Mestinya satu. Kalau banyak kita akan bingung.
kebenaran di Sunda belum tentu sama dengan kebenaran di Padang. Kan bingung. Karena itulah berarti kita harus mencari satu kebenaran yang itulah benar. Itu kita sebut kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki itu adalah Al-Quran. Kita perlu nggak mengetahui di mana fungsi Al-Quran? Kalau kita lihat kenyataannya di Indonesia khususnya, Al-Quran itu diperlakukan ada 3 kategori. Kategori pertama, Al-Quran itu diperlakukan sebagai syair. Apa ciri syair? Ciri syair itu nggak perlu mengerti maknanya. Yang penting bacaannya bagus, indah. Artinya nggak perlu tahu. Karena yang dinilai bukan maknanya, bukan artinya, tapi indahnya. Itu syair. Di Indonesia ini Al-Quran juga dikategorikan kedua sebagai mantra. Banyak mantra-mantra yang diambil dari Al-Quran. Apa ciri mantra? Tidak perlu indah dibacanya, tidak perlu tahu artinya, yang penting syaratnya dipenuhi. Misalnya baca aja nih 1000 kali, baca ini 200 kali. Itulah mantra. Artinya apa? Nggak usah tahu. Nah, yang ketiga, Al-Quran ini diperlakukan sebagai pedoman hidup. Apa ciri pedoman hidup? Mungkin nggak kita punya pedoman hidup, kita nggak ngerti apa yang dimaksud dalam pedoman hidup itu. Harusnya ngerti kan? Nah, sekarang kalau kita lihat di Indonesia, paling banyak Al-Quran diperlakukan sebagai apa? Sebagai syair dan mantra ya. Kebanyakan begitu ya. Bukan sebagai pedoman hidup. Al-Quran sebagai syair, apakah salah? Nah, ada yang mengatakan salah, ada yang mengatakan tidak. Al-Quran sendiri di dalam surat An-Nisa 59 itu bermakna begini. Bila kalian berbeda pendapat mengenai satu hal, kembalikanlah ia kepada Quran dan sunnah Rasul. Nah, sekarang kita beda pendapat. Ada yang mengatakan salah, ada yang mengatakan tidak. Nah, kembalikan lagi pada Al-Quran. Coba kita tanya, wahai Al-Quran, Anda ini siapa? Kalau jawaban dia adalah, saya ini syair, berarti yang bilang itu pedoman hidup, itu yang salah. Tapi kalau Al-Quran bilang, aku ini pedoman hidup, berarti yang bilang syair salah. Setuju nggak? Al-Quran itu menyatakan berkali-kali di dalam firman Allah, ya, banyak sekali. Di dalam surat Al-Baqarah yang awal juga, itu juga dikatakan, aku ini adalah pedoman hidup. Di mana-mana pedoman hidup, pedoman hidup, pedoman hidup. Bahkan di dalam surat Yasin itu disebut tidak layak bagi Muhammad itu untuk bersyair. Berarti itu dibantah, Al-Quran bukan syair. Tidak layak bagi Muhammad untuk bersyair. Apalagi mantra. Jadi Al-Quran seharusnya diperlakukan sebagai pedoman hidup. Ada satu hal mengenai kebenaran ini ya, yang mengatakan demikian. Bila sesuatu tidak diperlakukan sebagaimana tujuan dia diciptakan, maka tunggu kerusakannya. Betul nggak? Betul nggak nih? Bila sesuatu tidak diperlakukan sebagaimana tujuan penciptaannya, maka tunggu kerugiannya. Di Kalimantan sana, listrik belum masuk, listrik belum ada. Petani-petaninya banyak yang kaya, terutama waktu panen. Dulu waktu panen cengkeh. Begitu panen cengkeh, mereka mendadak menjadi kaya. Tentunya mereka belanja ke kota. Di kota, mereka melihat kulkas. Mereka mengatakan, wah ini lemari bagus betul untuk baju.
Karena duitnya banyak, dibeli. Si tukang kulkas udah kasih tahu, ini nggak bisa, di tempat bapak belum ada listrik. Ini untuk bikin es, nggak apa-apa. Nanti sama saya mau dijadikan tempat baju. Karena bagus bentuknya. Bisa nggak? Bisa. Kenapa nggak bisa? Dibelilah kulkas itu. Nah, di rumahnya dijadikanlah tempat baju. Sebulan kemudian apa yang terjadi? Bajunya apek semua. Kenapa? Karena tujuannya bukan untuk tempat baju, dipaksakan jadi tempat baju, bisa, yang datang kerugian. Al-Quran juga begitu. Tujuan penciptaannya itu sebagai pedoman hidup. Tapi diperlakukan sebagai syair, sebagai mantra, bisa. Tapi tunggu kehancurannya. Ada satu negara, 80% penduduknya punya Al-Quran, megang Al-Quran. Logikanya mestinya negara ini terpuruk atau makmur. Tapi ada negara justru terhancur. Padahal 80% megang Al-Quran. Apa yang salah? Iya, salah makainya. Kebetulan negaranya Indonesia. Kebetulan. Mari kita mulai merubah. Jangan merubah dari yang besar-besar, dari yang kecil-kecil. Dari diri kita dulu kita rubah. Kemudian ke dalam keluarga kita. Insya Allah nanti 50 tahun kemudian berubah Indonesia. Jangan katakan lama. Daripada nggak berubah-ubah sampai kiamat begini terus. Jangan lagi Al-Quran itu dijadikan syair, dijadikan mantra, tapi jadikanlah dia pedoman hidup. Kalau Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, bagaimana cara kita memperlakukan Al-Quran? Ada paling sedikitnya 3 hal. Pertama, ayat-ayat Al-Quran itu mengajarkan kepada kita bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai DBAS. Disitulah kita disuruhnya sholat, disuruhnya berzikir, disuruhnya sabar, disuruhnya ikhlas. Yang kedua, kalau itu dijadikan pedoman hidup, Al-Quran itu bisa memberikan solusi kepada kita ketika kita ditimpa masalah-masalah yang membuat DBAS kita melayang. Kena musibah, pakai Al-Quran. Ambil ayat-ayat Al-Quran. Sehingga kita menjadi tenang di situ. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu harus dijadikan tolok ukur kebenaran. Referensi mengenai kebenaran. Kalau kita menilai benar atau salah, nah, referensinya itu harus Al-Quran. Saya perjelas yang ketiga. Al-Quran itu ada 6.236. Benar atau salah harusnya mengacu kepada Al-Quran ini. Artinya apa? Sesuatu dikatakan benar kalau tidak ada ayat Al-Quran yang dilanggar. Setuju nggak? Sesuatu dikatakan salah kalau ada ayat yang dilanggar. Betul nggak? Sekarang saya kasih contoh. Saya istrinya baru 1. Kemudian saya kawin lagi. Jadi kan 2. Pertanyaannya, tindakan saya itu benar atau salah? Kalau ditanya benar atau salah, lihat referensinya. Referensinya kan Al-Quran. Ada nggak perbuatan saya itu yang melanggar Al-Quran? Kalau misalnya tidak melanggar Al-Quran, nggak boleh dibilang salah. Tapi kalau melanggar, salah. Sama di pengadilan. Saudara bersalah melanggar pasal sekian, ayat sekian. Kan gitu? Ya kan? Nah sekarang pertanyaan saya, benar atau salah?
Kalau saya mengatakan begini, kan di dalam Al-Quran boleh sampai 4. Lalu saya melanggar apa? Ibu-ibu tadi saya lihat ngantuk semua, sekarang nggak bisa. Di dalam Al-Quran, boleh nggak kita menyakiti hati orang? Nggak boleh ya? Nah, jadi kalau saya gampangnya bisa ambil gini. Di sini ada ayat yang mengatakan boleh istri sampai 4. Di sini ada ayat juga yang mengatakan tidak boleh menyakiti hati orang. Ya, istri saya kan orang. Nah, kalau saya kawin lagi, saya memang tidak melanggar ini kan? Ini lolos. Bagaimana dengan yang ini? Dilanggar, berarti saya salah. Melanggar, saya bukan melanggar pasal ini. Anissa ini yang saya langgar, bukan. Yang saya langgar surat lain. Jadi salah. Tapi kalau misalnya saya kawin lagi, berarti lolos. Istri saya nggak sakit hati, lolos kan? Ya kalau dibilang nggak lolos, salahnya saya di mana? Betul. Di dalam Al-Quran, boleh nggak kita bertindak karena nafsu? Harusnya lillahi ta'ala. Jadi kalau saya kawin karena dia nafsu, salah benar? Salah. Jadi ya, untuk tadi kasus poligami itu, kalau disikapi secara kafah, secara terpadu, bukan hanya lihat An-Nisa ayat 3, nggak mudah itu. Saya heran, orang yang senang dengan surat An-Nisa ini, dia selalu pakainya senangnya satu ayat aja. Ini bahaya. Coba kalau ada orang yang senang satu ayat, dia kebetulan senangnya surat Al-Ma'un ayat 4. Al-Ma'un ayat 4 tuh bunyinya gini, celakalah orang-orang yang sholat. Nah loh, gimana itu? Coba lihat Al-Quran, Al-Ma'un ayat 4, itu bunyinya cuma begitu. Celakalah orang-orang yang sholat. Memang dijelaskan di ayat yang kelima, tapi udah beda ayat. Yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa yang ingin saya gambarkan di sini? Memperlakukan Al-Quran tidak boleh sepotong-sepotong, tetapi harus menyeluruh kafah. Al-Quran sebagai satu-satunya kebenaran itu pengertiannya demikian. Kita harus bawa seluruhnya, bukan sepotong-sepotong. Kemudian juga tadi yang kedua, kalau Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, mestinya Al-Quran itu bisa dijadikan solusi ketika kita menerima suatu ujian, menerima suatu masalah yang merampas DBAS kita. Ini harus hati-hati, menggunakannya. Saya menggambarkan seperti tas montir. Katakan isinya ada 100 peralatan. Ya ada obeng, ada tang, ada dongkrak dan sebagainya. Apa gunanya tas montir ini? Tas montir ini gunanya memang tujuannya dibuat, diciptakan untuk menanggulangi kalau ada mobil yang mogok, betul ya? Makanya ketika mobil kita mogok, diambillah alat bantu dari tas ini. Lalu apa yang kita ambil? Tentu tergantung mogoknya karena apa. Kalau dia bannya pecah, nggak mungkin kan kalau kita ambil obeng. Harus ambil yang sesuai. Nah sekarang Al-Quran isinya bukan 100. Ada 6.236. Mana yang kita ambil? Harus sesuai dengan kasusnya. Contoh, dulu ada anak buah saya nggak mau sholat. Saya tanya, kenapa sih nggak mau sholat? Dia bilang, iya pak, saya memang nggak mau sholat. Kan Al-Quran juga bilang begitu pak. Apa kata Al-Quran? Diambillah ayat. Janganlah kamu sholat kalau kamu sedang mabok. Nah saya sekarang masih mabok pak, belum sadar-sadar. Nanti aja kalau udah sadar.
Ini salah ngambil ayat ini. Begitu juga perempuan yang kawin sama non-muslim. Padahal dia udah dikasih tahu, wanita muslim haram hukumnya kawin dengan non-muslim. Kalau dilakukan, itu samanya berzina. Tapi dia tetap lakukan. Apa kata dia? Pak, kan jodoh itu di tangan Tuhan. Kalau misalnya saya bukan jodohnya, pasti sama Tuhan digagalkan. Berarti nggak dosa, Pak. Soalnya yang mengawinkan saya dengan dia juga Tuhan kok. Nah, ini salah ngambil ayat. Bagaimana cara ngambil ayat yang tepat? Gampang. UUT tadi. Asal ujung-ujungnya taat, nah itu benar. Misalnya, kalau kita kena musibah, bagaimana supaya kita bisa ikhlas dengan musibah itu? Kita ambil ayat dari surat Hadid. Di situ dikatakan, apa-apa yang menimpa kamu sudah tertulis sebelumnya di Lauhul Mahfuz. Jadi, oh, udah ditentukan Allah dari sananya saya hari ini emang kena musibah. Ikhlas nggak? Nah, kan UT. Tapi jangan begini. Ketika malas sholat karena capek, karena ngantuk, kan udah tertulis di sananya malam ini saya nggak sholat. Itu salah ngambil ayat namanya. Salah ngambil perkakas. Sama sepertinya peralatan montir. Peralatan montir ini tidak bisa multi purpose. Setiap kasus mogok, obeng lagi yang dikeluarin. Nggak bisa. Sama, ayat Al-Quran juga nggak bisa multi purpose. Jadi harus pandai mencari, oh saya kena masalah ini. Apa ini, ayat mana yang saya pakai? Tandanya bagaimana? Gampang, UUT itu. Orang mau bunuh diri, ajal di tangan Allah, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Ayatnya kan begitu. Dia bunuh diri, mati. Apakah itu ajalnya nyampe? Mestinya kalau orang mau bunuh diri, jangan pegang ayat itu. Wah, saya stres mau bunuh diri, ambil Al-Quran. Allah melaknat orang yang bunuh diri. Itu mestinya diambil. Jangan yang diambil surat Hadid tadi. Sesuatu yang menimpa kamu sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Oh, berarti saya bunuh diri memang sudah tentukan. Itu salahnya ngambil. Ya. Jadi Al-Quran sebagai pedoman hidup, ada 3 konsekuensi yang bisa kita ambil. Yang pertama tadi, ayat Al-Quran mengajarkan bagaimana kita harus bersikap, kita harus sholat, kita harus zakat, jangan bergunjing, kita nggak boleh menipu, dan sebagainya yang kita udah tahu itu. Itu maksudnya apa? Itu untuk mengantarkan kita supaya kita DBAS, dunia bahagia, akhirat surga. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran memberikan solusi ketika kita menerima suatu musibah atau ujian Allah. Bagaimana solusinya? Supaya DBAS-nya tidak terampas. Yang ketiga, Al-Quran itu harus dijadikan sebagai satu-satunya referensi mengenai kebenaran. Kalau berlawanan dengan Al-Quran, pasti salah. Setuju nggak? Kalau Al-Quran tadi, saya katakan yang pertama, itu adalah suatu pedoman mengajarkan kita bagaimana kita harus bersikap supaya DBAS tercapai. Setuju? Sholat. Itu kan sholat disuruh dalam Al-Quran kan? Sholat itu wajib atau kebutuhan kita? Gimana ibu-ibu? Sholat itu kewajiban atau kebutuhan? Zakat itu kewajiban atau kebutuhan? Puasa kewajiban atau kebutuhan? Kenapa sholat itu sebetulnya bukan kewajiban tapi kebutuhan? Ada yang bingung? Ini Al-Quran.
Al-Quran ini kewajiban kita mentaatinya atau kebutuhan kita mentaatinya? Jadi berarti Al-Quran kebutuhan. Di dalam Al-Quran, ini kan Al-Quran saya uraikan, saya bedah, di dalamnya ada perintah sholat. Ini kebutuhan apa kewajiban? Kebutuhan kan? Al-Quran aja kebutuhan yang gedenya. Kok yang kecilnya jadi kewajiban? Zakat, kebutuhan atau kewajiban? Ya kebutuhan, karena ini semua ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu kan kebutuhan kita. Allah tidak memerlukan zakat kita, Allah tidak memerlukan sholat kita. Ini semua adalah pedoman, petunjuk yang diberikan Allah. Kalau kita lakukan ini semua, kita akan mencapai DBAS, dunia bahagia, akhirat surga. Insya Allah nanti di lain waktu saya akan buktikan bahwa semua perintah Allah ini bukan hanya untuk akhirat, tapi dunia dan akhirat. Zakat bukan hanya manfaatnya kita dapat pahala, tidak, tetapi di dunia juga bermanfaat zakat ini. Haji, kebutuhan apa kewajiban? Ya kebutuhan ya. Kalau kita lihat di lingkungan banyak gak nyambung. Kalau dibilang Al-Quran itu kebutuhan apa kewajibannya? Kebutuhan kita. Dan Allah mah nggak perlu sama Al-Quran. Itu perlu untuk manusia, kebutuhan manusia. Tetapi di dalamnya ada sholat, lalu sholat dibilang kewajiban. Kan jadi bingung. Lalu kenapa perintahnya wajib? Nah, ini lain lagi ceritanya. Coba kita lihat. Anak-anak umur 6 tahun, itu kita sebagai orang tuanya. Anak-anak itu kan kita sekolahkan. Sekolah itu kebutuhan atau kewajiban anak itu? Kebutuhan ya. Tanya sama anaknya. Kewajiban kata anaknya. Nah, memang kalau kita masih anak-anak, kita tidak bisa berpandangan luas. Kita hanya melihat apa yang tersurat. Karena itulah nggak aneh. Anak-anak memandang sekolah itu kewajiban. Tapi nanti begitu dia udah umur 35, seperti kita ini baru menyadari ternyata sekolah itu kebutuhan kita. Sama, sholat ini kewajiban, ini kalau masih anak-anak. Tapi kalau udah dewasa, lebih luas lagi pandangannya, dia tidak akan melihat sholat itu kewajiban. Ini kebutuhan aku. Waktu anak-anak, rasanya kalau kita nggak sholat, rasanya yang rugi orang tua ya. Iya, saya dulu kan waktu kecil nakal. Saya ancamannya kan sekolah. Kalau dia besok nggak mau sekolah. Minta dibeliin celana panjang SMP, nggak dikasih. Udah besok nggak mau sekolah. Jadi seolah-olah itu kewajiban dari orang tua, ya kan? Nah dulu. Tapi kalau sekarang udah dewasa gini baru tahu, oh ternyata sekolah itu kebutuhan aku. Sholat begitu juga. Jadi kalau masih menganggap sholat itu kewajiban, itu nggak salah. Itu nggak salah. Tapi masih anak-anak. Kalau udah dewasa, dia pasti melihat sholat itu kebutuhan. Kalau sholat udah dilihat sebagai suatu kebutuhan, nah pasti sholatnya akan dikunyah. Dirasakan, aduh enak, dikunyah. Tapi kalau masih kewajiban, sholatnya sekedar absen. Yang penting udah lohor gitu ya. Beres, yang penting udah isya, enak tidur. Karena udah absen, beres gitu kan. Nah, tapi kalau udah kebutuhan, ibarat makan, semakin lezat makannya, semakin lama dikunyahnya. Nah, sholat juga demikian. Baiklah, tafakuran ini kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita lanjutkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.